Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Kusumareni, NPM 18310026. Sekarang saya akan melakukan skill lab 2, yakni pemeriksaan fisik abdomen yang terdiri dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, kemudian di sini pasiennya sudah berbaring. Baik, Ibu, dengan Ibu Nia. Iya. Umur 45 tahun ya, Bu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini terdiri dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nanti saya akan memegang badan Ibu. Ada sedikit kurang nyaman, tapi tidak apa-apa karena itu salah satu prosedur dari pemeriksaan ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, dokter. Baik. Setelah itu kita mencuci tangan 6 kali, 6 langkah. Kemudian kita yang pertama melakukan inspeksi. Dari inspeksi ini kita meminta pasien untuk berbaring dan kita lihat pada abdomennya. Yang pertama kita lihat pergerakan waktu pernapasannya itu ada atau hilang. Kemudian dari perutnya itu datar atau cembung. Ketika datar seperti papan, maka adanya perforasi usus, kemudian ada distensi atau tidak, perubahan warna kulitnya ada atau tidak, kemudian ada bekas luka atau tidak, ada tumor atau tidak, dan kita lihat pusarnya menonjol atau tidak. Kemudian kita lihat vena melebar atau tidak seperti spider navy, kaput medusa, dan venektasi. Kemudian kita lihat peristaltiknya ada atau tidak. Pergerakan usus seperti dalam kontur dan stifung. Kemudian kita lihat juga ada atau tidak pulsasi abnormal, kemudian ada atau tidak strie, kemudian teleangiectasi kapiler. Biasanya itu terjadi pada orang yang sering kompres panas pada bagian perut. Selanjutnya kita lihat colon sign, yakni bayangan biru di sekitar umbilikus, dan gray tunnel sign, bayangan biru di lumbal kanan. Kemudian Darmseiffung, pergerakan usus di dinding perut, dan den sign, yaitu bagian kosong di perut karena sosis sign. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Dari pemeriksaan auskultasi ini kita tempelkan stetoskop pada perut pasien. Normalnya 3 kali per menit, kemudian bising usus normal, melemah atau meninggi. Bila tidak terdengar itu terjadi paralisis. Pada pasien normal dan ada atau tidak metallic sound. Ketika ada metallic sound itu berarti ileus obstruksi, kemudian borboric sound. Nah, terdengar atau tidak clapotes, yaitu suara percikan air pada lambung. Kemudian adanya bising arteri atau stenosis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini kita ketok dengan tangan kiri sebagai alat dan tangan kanan sebagai pengetok. Kemudian kita lakukan perkusi secara umum. Selanjutnya kita akan perkusi pada bagian hati. Pada bagian hati ini terdapat pada kuadran kanan atas. Nah, normalnya yakni redup. Kemudian kita akan perkusi pada bagian lien. Lien itu terdapat pada kuadran kiri atas. Dari medial ke lateral, maka dari normalnya dari timpani ke redup. Selanjutnya kita akan perkusi pada untuk mengetahui adanya asites atau tidak. Itu kita periksa dari medial ke lateral.
Jika terdapat asites, maka pada bagian lateral itu bunyinya redup. Dan selanjutnya kita meminta pasien untuk memiringkan badannya sedikit. Ibu tolong miring sedikit ke bagian kiri. Udah. Selanjutnya kita perkusi lagi. Tujuan dari memiringkan ini agar kita tahu cairan berpindah atau tidak. Jika terdapat cairan, maka cairan tersebut pindah ke kiri dan ini menjadi timpani. Kemudian ibu berbaring lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Nah, pada palpasi ini kita lakukan dulu palpasi secara menyeluruh. Kita tanyakan kepada pasien juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Apa ada nyeri, Bu? Tidak ada, dokter. Kalau ada nyeri nanti kasih tahu ya, Bu. Iya. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada hati. Itu dari kaudal ke kranial. Posisi tangan agak menekuk. Apabila di bawah 2 jari di arcus costae itu pada lobus kanan dan lobus kiri dari umbilikus ke epigastrium. Kita lihat dan rasakan apakah ada pembesaran atau tidak. Selanjutnya pada lien atau limpa. Pada lien atau limpa ini kita tentukan dari garis Suffner. Nah, dari garis Suffner itu dari arcus costae, kemudian melewati umbilikus dan ke sias atau spina iliaca anterior superior. Kita lakukan palpasi. Apa ada nyeri, Bu? Tidak ada, dokter. Pada pasien normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ginjal. Tangan kiri pada bagian bawah dan tangan kanan pada bagian atas. Tangan kiri untuk menggerakkan dan tangan atas untuk merasakan gerakan dari tangan kiri. Dan pada sebelah sisi satunya juga. Selanjutnya kita akan melakukan pada ginjal dengan nyeri ketok. Ibu mohon untuk duduk. Tangan kiri untuk menyentuh dan tangan kanan untuk mengetok. Sudah, Bu. Demikian pemeriksaan fisik abdomen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.